Tetapi masalahnya sekarang battery energy yang kita bahas jauh berkembang, jauh lebih murah. Sekarang lebih sering lihat di Jakarta, di jalan Jakarta. Jadi kita tahu teknologi lebih berkembang, tetapi masih ada banyak space dari sisi jejak karbon dan juga cost untuk listrik. Ini akan dilakukan desain awal, kemudian dites di factory, kemudian di-ship ke site, dan koneksi akan lebih gampang di sana. Jadi secara time to market, time deployment itu akan lebih cepat. Inilah adalah salah satu kelebihan dari PTU, Powertrain Unit. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Nusantara by Nusantara Academy Season 3. Saya Desita Nanlohi sebagai host untuk episode kali ini. Nah, sekarang kita akan membahas topik yang sangat menarik di dunia data center, khususnya di teknologi data center ya, yaitu Powertrain Unit atau Prefabricated Powertrain Unit atau Prefab PTU. Oke, hari ini kita sudah ditemani oleh dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Yana Ahmad Haikal. Beliau merupakan Country Manager dan President Director dari PT Eaton Industries Indonesia. Selamat pagi Pak Yana. Selamat pagi Bu Desi, selamat pagi semua. Dan juga saya ditemani oleh narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Kajin Hong. Beliau merupakan Head of Sinar Primera Group. Selamat pagi Pak Kajin. Selamat pagi Bu Desi. Oke, sebelum masuk ke topik kita hari ini, saya ingin mengingatkan kepada audiens Podcast Nusantara untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan notifikasi YouTube channel Nusantara Academy untuk mendapatkan edukasi dan informasi terbaru mengenai industri digital. Oke, sekarang mari kita mulai dengan memperkenalkan narasumber kita lebih lanjut ya. Jadi izinkan saya membacakan profil dari dua narasumber kita ini. Yang pertama ada Bapak Yana Ahmad Haikal. Beliau adalah Country Manager dan President Director PT Eaton Industries, di mana beliau bertanggung jawab dalam mendorong operational excellence dan market expansion untuk seluruh bisnis power distribution dan power quality dari sektor Eaton Electrical di pasar Indonesia melalui strategi penjualan dan pemasaran yang efektif. Beliau juga memberikan dukungan utama dalam perencanaan dan pengembangan strategi bisnis. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di industri, Pak Yana secara konsisten menunjukkan kepemimpinan strategis dan pemahaman terhadap kebutuhan pasar. Beliau memiliki keahlian dalam menerapkan strategi go-to-market untuk bisnis, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan utama, mendorong keterlibatan saluran distribusi, dan memiliki semangat tinggi dalam menghadirkan solusi yang berdampak bagi bisnis pelanggan. Sebelum bergabung dengan Eaton, Pak Yana menjabat sebagai Wakil Presiden Divisi Secure Power di Schneider Electric. Beliau meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Prasetya Mulia dan gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung. Eaton adalah perusahaan Intelligent Power Management yang berdedikasi untuk melindungi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia, menawarkan berbagai solusi inovatif termasuk power distribution, circuit protection and controls, power quality, backup power, energy storage, serta software untuk data center, utilities, industrial, commercial, machine building, dan residential sector. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Bapak Kajin Hong yang saat ini menjabat sebagai pimpinan Sinar Primera Group dan merupakan seorang ahli real estate dengan pengalaman lebih dari 25 tahun. Keahliannya mencakup merger dan akuisisi, pembiayaan, dana investasi real estate atau DIRE, serta manajemen aset di berbagai sektor, termasuk kawasan industri, perumahan, retail, perhotelan, dan data center. Pak Kajin pernah bekerja di Lipo Group, mengelola kawasan industri seluas 3.000 hektar, serta memimpin pelepasan aset kedua DIRE Lipo di Singapura. Sebelumnya, beliau berperan penting sebagai tim inti dalam ekspansi dan pengembangan Capelland di Vietnam dan pendirian Ascott Resident Trust saat di Capitaland.
Sinar Primera Group adalah perusahaan properti yang fokus pada new economy real estate melalui solusi inovatif, berkelanjutan, dan canggih. Lini bisnis utamanya mencakup pengembangan industrial eco-city, fasilitas pergudangan logistik, serta data center modern. Salah satu proyek unggulannya adalah Golden Digital Gateway, sebuah pusat data di Batam, hasil kolaborasi dengan Go Capital Partners yang sudah beroperasi sejak Februari 2025. Baik, terima kasih Pak Yana dan Pak Kajin sudah meluangkan waktu untuk datang ke studio podcast Nusantara. Gimana nih Pak kabarnya? Sehat semua? Sehat. Luar biasa. Luar biasa. Saya senang berada di sini. Terima kasih atas undangan ya. Terima kasih buat Pak Kajin Hong. Ya. Okay. Saya senang bisa bicara dengan expert di real estate. Ini sektor yang sangat penting sekali. Ya, kita juga hari ini sangat happy untuk berada di sini dengan Ibu Desi dan dengan Pak Yana. Dan ini memang satu opportunity yang luar biasa untuk diskusi powertrain. Dan memang ini satu keahlian daripada Ethan yang menjadi partner kita di dalam project kita. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, topik hari ini kan menarik banget nih Pak tentang powertrain units. Jadi seiring berkembangnya data center, pasti banyak ya teknologi-teknologi baru dalam data center gitu. Mungkin untuk mengawali kita kenalan dulu nih sama barangnya powertrain units. Mungkin Pak Yana bisa jelaskan apa itu powertrain units dan apa bedanya sih sama teknologi yang biasa dipakai data center. Baik, Bu Desi, saya mau menjelaskan sebelumnya adalah data center itu sendiri ya. Data center sendiri itu terbagi dua sebetulnya kan. Ada white space, ada gray space ya. Di mana white space itu isinya adalah data hall yang berisi server, rack, storage, network equipment di sana. Nah, kemudian gray space itu adalah electrical komponen ya, genset, MV, LV, bus duct dan lain-lain. Nah, sebelumnya ini adalah dalam satu building. Ya, jadi semua white space, gray space itu ada di satu building. Tapi dengan adanya PTU ini, jadi yang building itu hanya untuk data hall. Mungkin plus offices juga ya, sebagian kecil. Tapi mainly adalah menjadi data center atau data hall. Dan kemudian yang gray space-nya, UPS, MV, LV itu kemudian di PTU. PTU seperti yang Bu Desi bilang tadi adalah powertrain unit. Nah, ini adalah teknologi yang pre-engineered, ya, pre-engineered, kemudian pre-tested. Sehingga ini akan dilakukan desain awal, kemudian dites di factory, kemudian di-ship ke site, dan koneksi akan lebih gampang di sana. Jadi secara time to market, time deployment itu akan lebih cepat. Inilah adalah salah satu kelebihan dari PTU, powertrain unit. Demikian mungkin sekilas seperti itu. Mungkin Pak Jahajin mau menambahkan mengenai hal ini. Iya, itu benar. Jadi dari sisi itu keandalannya, specialty-nya powertrain unit. Jadi itu dari dijelaskan lumayan bagus Pak Yana. Ya. Terima kasih. Jadi dalam powertrain unit ini ada semua yang biasanya di gray space ini ya Pak? Betul. Plus sekarang ada tambahan monitoring system ya. Jadi tidak hanya dari sisi electrical, tapi juga itu dimonitor oleh satu platform software sehingga memudahkan sisi operasional. Ya. Nah, berarti powertrain ini berhubungan dengan power gitu ya? Daya gitu ya Pak. Betul. Nah, including cooling sebetulnya kan. Karena UPS juga perlu didinginkan kan. Selain di data hall gitu kan untuk server rack gitu, tapi juga di powertrain ini juga ada cooling system di situ. Nah, berhubungan dengan daya nih Pak. Ini kan kita sudah tahu kita sedang memasuki eranya AI gitu ya. Dan kalau AI untuk data center yang support AI itu pasti perlu daya yang tinggi gitu ya. Nah, mungkin saya mau tanya ke Pak Kajin, dengan meningkatnya adopsi AI dan high performance computing gitu, menurut Pak Kajin gimana tren peningkatan daya di data center ini nih Pak? Jika kita melihat ya di Indonesia, dan ini bukan hanya tren di Indonesia, ini tren global. Di Indonesia mungkin di tahun 2016 jumlah kapasitas daya yang disediakan untuk data center lebih kurang sekitar 32 megawatt. Dan sekarang di 2024 berdasarkan jumlah power yang akan disediakan kepada jika semua data center dibangunkan hampir sekitar 400 megawatt. Jadi ini pelonjakan hampir 10 kali dalam waktu singkat lebih kurang 8 tahun gitu ya. Jadi ini trendnya memang bukan increase standard tapi exponential. Ya, jadi ini karena kebutuhan powernya lebih besar, karena chip yang digunakan untuk computingnya sekarang chipnya kecil
tetapi power yang Tapi- digunakan lebih besar. Oke. Jadi untuk mengembangkannya, ada keperluan daya, trend kebutuhan daya akan meningkat dengan eksponensial juga. Iya. Jadi itu memerlukan support, dan ini semua untuk menggunakan mempower AI, high performance computing dan semuanya. Ini semua menggunakan GPU untuk mempercepatkan processingnya karena trend keperluan AI dan seterusnya. So kita lihatnya ini memang akan menjadi trend, dan dengan trend penambahan growth ini, tentu kebutuhan daya akan lebih besar. So electrical component untuk mensupportnya tentu diperlukan lebih besar lagi untuk support this trend, karena ini computingnya perlu disupport oleh gray space-nya, Betul. dan Iya. coolingnya dan juga electricalnya itu akan menurun dengan pesat sekali kita melihatnya. Dan meningkatnya nggak main-main ya Pak, benar-benar langsung besar dari yang tadi 32 megawatt terus jadi 2024 jadi 400 megawatt. Nah, Ya. dengan tren ini gimana nih Pak untuk PTU ini membantu dalam mengatasi tantangan peningkatan kapasitas di data center? Mungkin Pak Yana bisa jelaskan. Ya, saya mau menambahkan juga tadi Pak Kajin statement ya mengenai tren meningkatnya sampai eksponensial. Jadi sebelumnya mungkin di data center itu perak itu hanya 3 sampai 5 kilowatt perak Ya. gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya AI, HPC gitu, high performance computing itu bisa 10, 20, even 80 sekarang ada yang 100 kilowatt perak ya. Jadi high density sekali gitu ya. Nah, yang diperlukan di sini ada dua hal ya, power yang mensupport ini, kemudian cooling juga. Karena ini kan mengenerate the heat yang sangat tinggi. Nah, dengan adanya teknologi PTU ini kita bisa mensupport gitu kan. Dan yang PTU ini kelebihannya adalah dia scalability ya. Jadi pada saat ada penambahan lagi load untuk AI, ini kita bisa tambahkan lagi yang baru gitu kan. Oke. Jadi secara bertahap gitu Bisa ya. bertahap, betul. Oke. Scalability dan modularity ya. Jadi misalnya data center awalnya 4 megawatt gitu. Ya. Terus nanti diekspansi gitu kan. Ya. Ini nanti PTU-nya akan ditambahin PTU akan lagi. ditambahkan. Ya. Oke. Jadi nggak usah langsung besar kebutuhan dayanya Betul, gitu betul. Ya 4 megawatt di satu sisi, kemudian menambah menjadi 5 atau 10 gitu kan. Ada PTU sebelahnya lagi yang di-connect gitu kan. Oke. Nah, mungkin dari Pak Kajin apa nih Pak manfaat yang dirasakan dari proses implementasi PTU sendiri itu ke keseluruhan data center? Dengan PTU-nya ada beberapa. Pertamanya dari sisi pengguna PTU ya, dari untuk kita, satunya marketnya, time to marketnya jauh lebih cepat. Ya, kita Oke. bisa bangun data center dengan waktu yang lebih singkat, karena nggak perlu bangun di dalam white space. Awalnya itu extension dari bangunan white space. Jadi ini bisa membuat, kalau dibangun di atas biasanya menggunakan steel fabrication gantry gitu ya. Jadi itu pembangunannya cepat, gitu. Bisa seperti Lego lah, ya just Yeah. plug and play gitu ya. Yeah. Itu jauh lebih cepat. Jadi itu there's time to market itu jauh lebih cepat. Itu Yeah. sangat membantu kita sebagai user. Jadi itu bisa, dengan Pak Yana bilang scalability-nya. Yeah. Kita bisa membangun based on scale dan bertahap-tahap untuk menambahkan dayanya sesuai kebutuhan kita, supply-nya, dan sesuai kebutuhan nasabahnya, customer-nya. Mereka perlu grow berapa, kita bisa tambah yang when demand is needed gitu, kasarnya gitu. So itu sangat membantu kita untuk mensupport customer kita untuk membuat delivery dengan memenuhi kebutuhan customer dengan bagus sekali. Ya, Oke. ya. Kalau dari waktu tuh biasanya bedanya tuh seberapa besar sih Pak untuk dari bangun dari nol nih sama pakai PTU gitu? Biasanya jika kita guna bangunan yang biasa ya, jadi di dalam seperti yang Pak Yana jelaskan ada white space. Dulunya tradisionalnya gray space juga dibangun di bangunan yang sama. Ya. Ya. Ya, jadi itu perlu waktu untuk cor bangunan, waktu untuk membangun bangunan yang lebih besar. Dan Oke. itu membangun menggunakan normally semen, cor gitu ya, biasanya gitu ya. Tadi itu ada mengambil waktu yang lebih lama. Jadi sekarang di data center ini, jika kita buatnya di dalam steel gantry, ya kita bisa pasang seperti bangun gudang gitu ya, itu kita bisa hemat tergantung berapa tinggi bangunannya, mungkin bisa hemat 4 sampai 6 bulan Oh, untuk wow. pembangunan. Itu waktunya besar. Iya, besar besar sekali banget. ya, because orang bilangnya time is money gitu kan. Yes. Ya, memang itu cuan gitu ya. Ya. Kalau sampai 4 sampai 6 bulan itu perbedaannya sangat signifikan ya Betul, Pak. Nah, betul. selain waktu dan biaya juga kan Pak itu.
salah satu hal yang penting di data center juga adalah reliability-nya, keandalannya nih Pak. Nah, mungkin Pak Yana bisa jelaskan pengaruh ke reliability-nya sendiri dengan memakai PTU ini, ada nggak sih Pak peningkatan atau pengaruhnya seperti apa? Ya, dari sisi reliability, karena ini di pre-engineer dan pre-tested di factory, sehingga keandalannya, quality-nya itu bisa di-maintain sampai di site gitu kan. Kemudian juga desainnya juga sudah mencakup dari modularity, baik dari sisi sistem gitu ya, kemudian juga dari sisi UPS sendiri sebagai contoh ya, misalnya dia ada modular di situ kan, sehingga pada saat ada fail gitu kan, dari satu sistem, dari satu perangkat misalnya UPS modul, dia akan bisa di handle oleh modul yang lain gitu kan. Kemudian dari satu sistem dia bisa 2N juga ya. Ya, N plus 1 atau 2N gitu kan. Tergantung dari desain yang akan diimplementasikan. Nah, itu menimbulkan reliability yang lebih bagus sekali dari situ. Oke. Kalau di data center kan ada tier-tiernya tuh Pak. Ya. Dan itu juga menyangkut ke reliability gitu Betul, kan. Nah, betul. apakah PTU ini tuh bisa menyesuaikan, saya data center cukup di tier 3 aja atau saya mau pakai tier 4. Nah, PTU ini bisa nyesuaiin kebutuhannya gitu nggak sih? Betul, itu bisa kita sesuaikan mau tier 2, tier 3, tier 4 ya, itu tergantung desainnya. Nah, ini memang pro and cons ya, atau itu betul-betul design judgment. Karena dengan semakin tinggi tier, semakin tinggi redundancy level, semakin besar juga cost-nya. Itu memang Pak Kajin yang nanti akan memutuskan, I want to go to the tier 3 or tier 4. Itu banyak tergantung kepada kebutuhan customer sih. Nah, itu juga ya, drive dari situ juga ya. Ya. Mungkin Pak Kajin bisa share juga nih gimana implementasi PTU ini di Golden Digital Gateway yang ada di Batam. Udah beroperasi dari Februari ya Pak? Ya. Jadi data center kita mulai masukkan untuk membangun upper structure-nya. Karena fondasinya udah dibangun sebelumnya. Okay. Dan lebih kurang untuk membangun upper structure-nya kita mengambil lebih kurang waktu 9 bulan. Okay. Ya, satu lantai ya. Dan data center kita, jadi kita bangunnya, kita menggunakan teknologi PTU untuk mempercepatkan waktunya. Jadi dalam membangun data center ini kita waktunya kita perlunya lebih kurang daripada kita masukkan order dengan perusahaan Bapak Yana Iten, dari desain dan fabrikasinya itu dibuatkan di dalam factory Bapak yang di luar negara. Betul. Ya, itu lebih kurang memerlukan waktu lebih kurang 4 bulan. Ya. Okay. Setelah itu udah kita akan pergi ke lokasi untuk melihat desainnya, factory acceptance testing ini udah cocok, udah pas, ini udah berfungsi dengan bagus. Lepas itu mengirimkan barangnya ke lokasi. Pengiriman dan positioningnya di dalam data center kita itu memakan lebih kurang 1,5 bulan. Dan daripada itu kita masuk ke fase installation dan commissioning, di mana apa yang udah ada dimasukkan untuk dengan equipment yang lain, connect dengan genset kita, connect dengan ke dalam data centernya, cablingnya, itu memakan waktu 1,5 bulan. Jadi kita memerlukan semua waktunya lebih kurang 7 bulan daripada start sampai finish. Dengan menggunakan teknologi PTU-nya. Dan ini sangat membantu seperti yang kita bilang tadi. Ini bisa menghemat waktu lebih kurang 4 sampai 6 bulan untuk dibanding dengan traditional design. Tergantung berapa tinggi gudangnya. Jadi itu membantu kita untuk menyelesaikan pembangunan kita dalam sekitar 9 bulan untuk menjadi di Nongsa ini Batam udah lumayan banyak data center udah gabung, tapi kita mungkin adalah yang pertama yang membuka untuk serve customer client needs kita di Batam ini. Jadi udah duluan gitu ya. Iya, itu sangat membantu sih ya waktunya. Ya mungkin saya bisa tambahkan juga kenapa itu bisa terjadi cepat gitu ya, ready for service-nya itu karena less labor cost ya. Jadi karena sudah di pre-tested, di ship, kemudian di install, kemudian juga faster commissioning ya. Itu bisa 50% waktunya commissioning jadi lebih cepat. Kemudian juga smaller footprint ya. Nah, itu kombinasi-kombinasi itu yang sehingga menyebabkan delivery implementation-nya lebih cepat gitu. Oke.
Jadi waktunya bisa hemat ya kan, signifikan besarnya, dan juga kualitasnya juga udah terjamin ya Pak, karena dites dulu di pabrik sebelum di-install di data centernya ya. Ya, dan satu hal lagi yang saya mau tambahkan, project management juga menjadi lebih mudah gitu kan. Karena semua sudah pre-tested itu tadi. Jadi risikonya kurang sih jika dibanding dengan yang tradisional. Karena tradisional mungkin lihatnya oke, tetapi masuk nanti mau cablingnya semuanya nanti masa cablingnya mungkin terjadi isu. Pada waktu itu stres, nanti nggak bisa ketemu schedule-nya karena kita ada needs untuk memenuhkan kebutuhan customer. Jadi dengan ini cablingnya kebanyakannya udah dibuat dalam PTU-nya, udah integrated, udah tes beberapa kali. Ya dari UPS-nya, dari barangnya masuk ke UPS ke LV. Itu sangat membantu sih ya. Boleh bilang meminimalkan kesalahan ya, dan risiko kesalahannya ya. Oke. Nah, karena waktunya lebih cepat juga, tapi dalam proses connecting ke data centernya ini Pak, beda nggak Pak antara yang memang sudah didesain kita mau pakai PTU gini, atau sama data center yang udah ada terus mereka oke nih, kita baru mau pakai PTU. Ini ada perbedaan nggak Pak? Apakah lebih sulit kalau data center tiba-tiba baru mau pakai PTU atau gimana? Tidak. Sebetulnya itu bisa dibilang lebih bisa di-customize ya. Jadi sebelum kita mengimplementasikan, tentunya ada diskusi ya dengan end user, dengan user, dengan customer. Misalnya dengan existing gitu kan. Kita bisa tambahkan lagi dengan yang PTU. Nah, ini kita baru-baru ini juga diskusi juga dengan salah satu user, mereka ingin utilize existing building. Jadi memang perlu ada assessment dulu. Nah, kemudian dari assessment itu baru kita lihat PTU mana yang cocok untuk diimplementasikan. Jadi secara teori, secara memang practicalnya itu dimungkinkan gitu ya. Macam-macam sebetulnya, ini nanti kita bicara teknis lebih panjang ya. Apakah mau gantry system, apakah mau ditaruh di rooftop, apakah mau ditaruh di landed cost. Kalau yang existing data center kan berarti dia udah punya gray space-nya itu tadi ya Pak? Betul. Ya, mungkin ini kita perlu diskusi dan assessment. Apakah yang gray space ini akan digantikan ataukah dia mau yang existing gray space ini connect sama existing, kemudian yang baru ini menggunakan PTU. Nah, itu bisa diskusi. Jadi biasanya dalam situasi ini saya menambahkan dari satu bangunan, jadi biasanya kita bangun core and shell. Jadi core and shell udah bangun, tetapi mungkin misalnya bangunannya 4 lantai. Mungkin 2 lantai udah ada tenant. Tapi karena kebutuhan sekarang density rack-nya bertambah. Dulunya mungkin 4 kilowatt per rack. Sekarang kebutuhan customer datanya AI perlu 20 kilowatt per rack. Tapi berdasarkan footprint bangunan sekarang, white space gak cukup. Jadi, walaupun dulu ada rancangan untuk yang non-powertrain unit dimasukkan dalam gedung, tapi gak muat. Jadi jika lahannya mencukup, bisa dibuat gantry di luar. Nah, itu perlu redesign. On the way gitu, tapi bisa, tapi not ideal, tapi bisa semua kan? Bisa, dengan itu semua bisa. Possible, secara teknis possible, cuman perlu ada diskusi dan assessment seperti yang Pak Hong bilang. Nah kalau untuk data center kan beda-beda nih ya Pak kebutuhannya, ada yang hyperscale, ada yang edge data center seperti yang tadi Pak Yana jelaskan juga. Nah berarti itu PTU-nya sendiri juga bisa mengikuti ya Pak dengan kebutuhan yang spesifik antar data center ini? Iya, sebetulnya kalau kita bicara data center itu kan ada yang dari yang kecil sampai dengan hyperscale ya. Edge sendiri sebetulnya definisinya juga kan cukup broad ya. Misalnya yang sekitar 20-30 kilowatt gitu kan. Ini kita bisa masukkan PTU atau yang orang sering bilang container data center. Jadi dalam satu kontainer itu malah white space-nya pun bisa masuk di situ, ya kan? Mungkin 5 sampai 10 rak di situ, plus UPS, plus LV, MV, cooling di situ bisa, gitu kan? Kemudian masuk ke yang lebih tinggi lagi, gitu kan? Edge yang lebih tinggi lagi. Nah, ini juga harus dilihat kondisi site-nya, kondisi gedungnya, gitu kan? Apakah mungkin atau tidak? Tadi kita bicara juga challenge dari sisi footprint. Nah, ini harus didesain. Makanya pre-engineer ini sangat penting sekali sebelum kita membuat PTU itu. Itu faktor yang sangat penting sekali, critical factor diskusi engineering sebelum itu dibuat. Sebelum itu desainnya, kebutuhannya apa, direncanakan ya Pak. Tapi sebenarnya beda antara edge dan hyperscale itu hanya tipe kliennya. Ujung ya. Misalnya edge-nya mungkin lebih banyak customer. Hyperscale mungkin 1-2 customer besar. Yang besar. Jadi ujung-ujungnya itu adalah
tergantung berapa power yang mereka perlu. Itu yang perlu dianalisakan. Itu yang penting nantinya untuk PTU dan lain support system, ya, baik dari sisi coolingnya, baik dari sisi electricalnya, untuk support kebutuhan listrik, daya dan cooling yang diperlukan oleh customer-nya sih. Jadi saya rasa bedanya nggak terlalu besar sih. Ya. Oke. Sama sih, konsepnya sama. Yeah. Jadi kita bicara IT load. Ya. Kita ingin tahu berapa IT load-nya, ultimate-nya. Kemudian berapa phase yang kita ini, day one-nya berapa, gitu kan. Kemudian setelah gitu, desainnya berapa kilowatt per rak, gitu kan. Itu juga mempengaruhi desain yang akan kita berikan, gitu. Nah dari situlah baru muncul apakah ini mau tradisional, apakah mau PTU, gitu kan. Bagaimana dengan time delivery-nya. Nah itu juga semua faktor kriteria itu yang perlu dipikirkan, di-consider. Oke, nah salah satu manfaat dari PTU ini kan juga tadi Bapak sudah jelaskan scalability ya. Scalability. Nah, kalau untuk data center yang mau ekspansi gitu, peningkatan daya gitu ya Pak, ini sebenarnya dalam proses tersebut tuh bisa menimbulkan gangguan operasional nggak sih kalau yang tradisional ya gitu, dan apakah dengan adanya PTU ini dia bisa membantu untuk proses peningkatan daya ini menjadi jadi nggak ada gangguan operasional sama sekali gitu? Boleh dari Pak Yana dulu mungkin. Ya, untuk yang existing terus kemudian mau di install PTU gitu ya, kita memang harus lihat kondisi existing site-nya. Tapi dengan misalnya yang dia sudah punya redundancy level, itu akan lebih mudah. Tapi kalau yang tidak ada redundancy level yang existing, itu mungkin agak sedikit sulit ya. Makanya kita pernah punya pengalaman, kita memodernisasi suatu data center, live system. Nah ini perlu diskusi dengan pihak user, kemudian pihak juga yang manage service, pada saat itu ada yang manage service gitu kan. Jadi koordinasi. Dan itu dilakukan misalnya dilakukan di window times tengah malam, weekend, di mana load sedang turun. Gitu. Nah hal seperti itu yang perlu hati-hati pada saat kita harus mengupgrade existing data center. Okay. Bagi kita lihatnya sebenarnya kita lebih prefer dari sisi saya ya, saya lihat dari sisi PTU, jika menggunakan PTU, gangguan operasionalnya dibanding dengan untuk ketika kita mau meningkatkan dayanya, itu sangat membantu dengan PTU sih. Karena satunya PTU diletak di gantry yang berbeda, bukan di dalam main building. Jadi jika mau menambahkan dayanya, satunya perlu bawa teknisi, perlu bawa tim masuk. Jadi dari sisi security-nya lebih bagus, nggak usah masuk main building, ya kan, nggak usah masuk ke jalur yang sama. Jadi customer rasanya security lebih bagus. Ini memang di luar tempat yang berbeda ya. Dan jika ini dia untuk peningkatan, ya. Tapi jika kita omong untuk maintenance, misalnya sekarang jika untuk maintain sistem PTU yang ada MV, LV atau UPS di dalam bangunannya, maintenance yang biasa bisa teknisi bisa masuk. Tetapi lebih tergantung berapa besarnya. Jika service biasa oke. Tapi jika ada perubahan besar, part failure yang besar, perlu mengganti equipment yang besar, itu lebih ada gangguan operasional. Sampai jika sekarang kita lihat data center yang dibangunnya seringnya MV, LV equipment-nya sering diletak di pojok bangunan. Jadi jika mau service, mau menambahkan kapasitas, bisa lebih gampang menggunakan scaffolding dari luar untuk masuk gitu ya. Tetapi jika sekarang tradisionalnya perlu di bangunannya ada tembok, ada menggunakan batu bata. Jadi perlu bobokkan buat apa itu? Ya. Betul. It's so old school gitu ya. Memang sangat mengganggu operasional, tapi ini bukan efisien, bukan cara yang bagus. Jadi dengan PTU ini di gantry yang berbeda, memang untuk mengganti atau mungkin buat repair atau mungkin wholesale service jika ada masalah besar, ini sangat convenient, sangat membantu dari sisi operational dan security-nya. I think it's a big difference dibanding dengan traditional method sih. Karena security di data center kan juga sangat, itu dagingnya juga ya Pak. Itu poinnya, valid point, sangat valid sekali. Data hall itu sangat restricted. Secret. Ya, secret restricted area gitu kan. Nah dengan adanya PTU, di situ kita kalau mau melakukan maintenance terhadap electrical equipment itu sudah secure lah, boleh bilang gitu kan, tidak mengganggu data center ya, data hall-nya. Jadi dari sisi operasional itu sangat membantu sekali gitu.
Nah, ada lagi nih satu topik di data center yang juga penting, yaitu sustainability nih Pak. Nah, dengan ini kan lagi trending banget ya sustainability, pemerintah kita juga udah menghimbau untuk jejak karbonnya tolong dikurangin gitu kan. Nah, ini bagaimana nih Pak PTU ini dalam membantu data center untuk lebih sustainable, untuk lebih jadi data center yang keberlanjutan gitu, dan mengurangi jejak karbon juga. Ini gimana PTU dalam membantu hal itu, Pak? Ya, PTU bisa membantu dari sisi sustainability ada beberapa hal. Pertama, PTU itu compact ya. Jadi cooling sebagai salah satu faktor yang mengenerate power yang cukup besar itu bisa lebih sedikit. Ya, tadinya misalnya di building gitu ya ada LV, MV di sana itu cukup besar yang harus didinginkan kan. Padahal kita hanya perlu untuk mendinginkan perangkat elektrikal. Nah itu dengan adanya PTU cooling hanya untuk mendinginkan perangkat elektrikal saja di situ. Jadi dari situ sudah ada. Plus yang kedua juga ada software juga untuk memonitor ya, untuk mengotomasi. Ini juga membantu dari sisi efisiensi gitu kan. Terus yang ketiga ya kita tadi bicara ya bahwa sekarang ini kan power sangat besar sekali gitu kan. Ya, kebutuhan dari power source, power plant ini juga besar gitu kan. Nah, ke depannya gitu kan, ini juga tergantung dari regulasi juga. Ini bisa ada microgrid ya. Ada solar cell gitu, ada solar plant atau wind turbine gitu kan, atau battery energy storage system. Nah, ini juga bisa membantu ke depannya untuk sustainability ya. Oke, mungkin Pak Kajen ada yang... Ya, itu memang benar dan PTU ini sangat membantunya karena bisa fleksibel, bisa menerima power source baik daripada grid, baik daripada solar, baik daripada battery energy system jika ada diimplementasikan di lokasi. Jadi itu bisa melakukan semua dimasukkan ke dalam PTU agar bisa kontrol source-nya dari mana, yang mana lebih cocok untuk digunakan, yang mana bisa diprioritaskan, yang mana lebih menghematkan. Misalnya jikalau dari solar farm lebih menghematkan bisa digunakan dibanding dengan grid misalnya. Walaupun sekarang kita mungkin ada regulasi ya, kita perlu memperbaiki ya. Challenge regulasi. Ya, itunya. Jadi dari situ memang ada banyak solusi yang bisa diberikan oleh PTU untuk membantu ini. Tapi dan juga dari sisi kita menggunakan satu-satunya kenapa kita menggunakan PTU juga ini seperti yang Pak Yana bilang, cooling space yang diperlukan jauh lebih kecil. Okay. Ya, jadi itu bisa membantu kita untuk menghematkan coolingnya mendapat ke listriknya ujung-ujungnya akan dihitung dalam PUE-nya, efficiency index-nya itu akan membantu kita juga untuk memenuhi kebutuhan customer untuk menurunkan PUE dan memberikan solusi yang lebih bagus ke customer juga. Ya. Oke, berarti PTU ini juga fleksibel ya Pak kalau data center butuh untuk integrasi ke battery energy storage system ini juga bisa gitu ya bisa, Pak? Ya. Dan semua sudah di-equip. Jadi jika ada power failure di satu, dia bisa ada sistemnya energy managementnya untuk mengandal kapannya switchingnya untuk menggunakan dari grid ke UPS atau grid ke genset atau mana-mana itu lumayan cepat, semua udah di dalam sistemnya. Ya. Oke. Ya, jadi kan kalau di-combine ya, ini apalagi bagus kalau di-combine dengan solar power ya. Mungkin ada challenge-nya masalah area ya. Tapi kalau katakanlah kita bisa mengimplementasikan solar ya. Jadi kita bisa ambil source dari situ, dari solar, kemudian kelebihan energinya bisa ditaruh di battery storage gitu kan. Jadi pada saat nanti malam gitu ya, kita bisa gunakan nih battery itu. Jadi secara overall kebutuhan energinya akan kecil dari existing gitu kan, sehingga itu bisa operational cost-nya akan turun gitu. Oke, menarik. Jadi PTU ini juga bisa membantu dalam data center untuk lebih sustainable gitu ya Pak. Ya. Nah, tapi kalau dari pembuatan PTU-nya sendiri sampai dia diantar ke site data center, prosesnya itu juga memperhatikan dampak-dampak lingkungannya nggak sih Pak dalam proses pembuatan PTU-nya ini? Ya, factory kita sudah implementasikan ISO gitu ya, dan ISO ini juga ada ISO yang terkait dengan lingkungan. Jadi segala proses itu kita mengacu ke sana gitu. Oke. Jadi sudah memperhatikan aspek lingkungan. Oke, jadi dalam proses pembuatannya maupun membantu untuk data center juga semua udah sustainable gitu ya Kemudian Pak? juga sekarang sudah ada material-material yang memang ramah lingkungan ya, yang recycle itu. Yes.
Oke. Nah, kita kan sudah membahas manfaat-manfaatnya nih ya Pak, dari sisi reliability, scalability juga, penghematan waktu, biaya gitu. Nah, saya ingin tahu nih Pak, tantangannya nih apa nih? Mungkin dalam teknis atau dalam implementasi PTU ke data center, ada nggak sih Pak challenge tantangannya untuk memakai PTU ini? Bagi challenge-nya untuk tantangannya untuk menghubungkan ya data center dengan PTU ya. Kita rasa tantangan utama untuk PTU sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Ya, I don't think ada banyak tantangan yang kita ada ya. So far I can't think of any. Mungkin Pak Yana. Ya. Jadi kalau tantangannya adalah kompatibilitas ya. Jadi kita juga harus memperhitungkan juga tegangan, standar tegangan yang dipakai, kemudian juga frekuensi dan protokol software yang digunakan gitu kan. Kemudian keamanan, cyber security ini juga faktor yang kita perhatikan gitu kan. Karena sekarang cyber security itu tidak hanya menyerang white space ya, server rack gitu kan. Cuman juga ditambah dari sisi electrical, karena sekarang electrical sudah terkonek dengan software IoT itu kan. Jadi potensi cyber attack itu juga datang dari sana gitu. Oh, bisa ke ininya juga ya Pak, mechanical-nya itu juga ya. Betul. Karena jika melumpuhkan data center juga. Betul. Betul. Ada beberapa case itu di global gitu kan. Makanya kita terus mendevelop sistem kita gitu kan, sehingga cyber ini bisa terproteksi. Oke. Nah, untuk mencegah hal-hal yang seperti itu, ada nggak sih Pak yang bisa dilakukan, atau maintenance-nya dari cara pemeliharaannya itu gimana Pak? Ya betul, penting tuh sekali maintenance gitu kan, apalagi dengan udah terkait dengan software yang cyber security, itu memang perlu terus di patch softwarenya, itu perlu di develop terus mengikuti keadaan yang sekarang gitu. Ya, kemudian dari sisi operation maintenance itu dengan adanya PTU itu akan lebih mudah gitu kan. Jadi tadi seperti sudah dijelaskan bahwa tidak perlu lagi memasuki white space atau data hall, kita bisa lakukan di luar area gitu. Mungkin satu lagi tantangan yang saya bisa pikirkan ya, ketika ini kita dalam proses kita mencari solusi PTU. Jadi yang pertama kita playernya nggak terlalu banyak. Satu-satu tantangan, karena kita dari sisi customer kita mau sourcing daripada sebanyak supply yang bisa untuk mendapatkan harga yang lebih bagus ya. Ya tentu kan itu, tapi karena ini sistemnya integrated. Jadi biasanya ada orang beli UPS dari supplier, MV dari supplier ini, LV dari supplier ini. Jadi ini kebanyakannya untuk membuat player yang pemasok yang bisa membuat PTU ini biasanya ada player yang besar. Karena dia ada berbagai chain solutionnya, the whole electrical chain solutionnya. Nggak cuma PTU aja. Hanya satu part daripada PTU, tapi the whole chain gitu ya. Jadi itu mungkin playernya lebih dikit dibanding dengan yang lainnya. Sourcingnya mungkin lebih susah, lebih terbatas. Tapi kita mumpung disupport oleh player yang bagus dan yang bisa supportive juga untuk kebutuhan kita. Ya. Ya. Nah, kita mau lihat tren ke depannya nih Pak. Kalau untuk ke depannya 5-10 tahun ke depan, ini tren inovasi PTU-nya sendiri, Bapak melihatnya gimana nih? Mungkin dari Pak Kajen atau Pak Yana? Ya, tren ke depannya adalah cooling system. Ya, itu salah satu yang harus dilihat. Inovasi-inovasi harus terus dikembangkan, karena cooling system itu mengenerate power consumption yang paling tinggi, gitu kan. Kemudian baterai, ya, baterai juga yang kualitas bagus, dan yang penting sekarang ini di data center adalah safe, ya kan. Banyak kejadian seperti itu kan. Nah ini baterai supplier, baterai vendors, ya, manufacturer ini perlu menemukan teknologi yang lebih aman dari yang sekarang, gitu kan. Yang sekarang teknologi sudah cukup bagus, light, ya, ringan, cycle lebih tinggi, kualitas juga lebih bagus, gitu kan. Tapi safety itu sangat penting. Nah ini yang inovasi ke depan dari sisi baterai. Kemudian tantangan berikutnya inovasi ke depannya juga adalah renewable energy. Ya, renewable energy, battery energy storage system, solar, itu juga inovasi ke depannya. Tentunya ini banyak pihak yang terkait, ya, seperti regulator. Government juga perlu support ini. Jadi policy juga perlu dibentuk.
Plus ya sustainability lah, ujungnya nanti ke sustainability. Iya. Jadi ini trend data center ini pengembangan teknologinya lumayan cepat ya. Yeah. Yang kita bahas awalnya 4 kilowatt, sekarang udah sampai 120 kilowatt gitu kan. Dalam waktu singkat karena chipnya lebih canggih. Jadi seperti Pak Yana bilang, coolingnya memang yang paling cepat kita melihat teknologi berkembang, chipnya dan coolingnya untuk mensupport chipnya. Jadi dengan itu kebutuhan untuk coolingnya lebih cepat. Jadi kebutuhan untuk support electrical untuk mensupport cooling ini juga perlu mengikut ya. So itu membuat trendnya lebih cepat dan kita lihatnya ke depannya, saya lihat di PTU-nya ya untuk powernya gimana untuk menggunakan karena ruang tergantung dibangun di mana. Jika dibangun di hyperscale mungkin lahannya mungkin lebih besar. Tapi jika dibangun di edge di dalam kota mungkinnya lahannya lebih kecil. Malah lagi di Jakarta yang susah untuk cari lahan yang cocok, yang di lokasi yang bagus. Jadi mungkin perlu kita melihatnya mungkin dalam power density dan dalam pack dalam satu PTU juga mungkin akan meningkat ya ke depannya dengan menggunakan equipment yang lebih dense untuk mensupport data centernya. Dan mungkin kita juga ada lihat cooling untuk PTU-nya mungkin agak juga berkembang. Betul. Itu satu lagi. Dan tadi yang Pak Naina touch itu lumayan interesting karena Bapak Naina bilang tentang battery energy storage dan juga solar untuk mensupport part of the whole power ecosystem untuk data center. Kita baru kemarin bicara dengan teman sekerja saya di solar power sekarang teknologi juga udah lebih canggih. Sekarangnya jika kita bangun solar panel ada reflective solar panel. Jadi di mana cahaya menembus satu sisi sampai ke groundnya memantul kembali ke belakangnya. Jadi powernya bisa mengenerate solar panelnya bisa mengenerate power dari dua sisi untuk membuatnya lebih efektif. Ya, jadi itu sebuah teknologi dari solar powernya dan itu nanti akan menghadap masuk kepada battery energy storage. Karena sekarang memang jikalau solarnya masalahnya ada timing berbeda, jadi perlu sesuatu untuk mengstore power yang digenerate oleh solarnya. Tetapi masalahnya sekarang battery energy yang kita bahas oleh Pak Yana itu, maka teknologi udah jauh berkembang, jauh lebih murah dan kita bisa lihat bateri ini adalah bateri yang sama yang digunakan oleh EV yang kita sekarang lebih sering lihat di Jakarta, di jalan Jakarta sekarang ini. Jadi kita tahu teknologi lebih berkembang, tetapi masih ada banyak space untuk baterinya. Teknologi berkembang untuk mengurangkan cost dari sisi jejak karbon dan juga cost untuk listrik untuk semua pihaknya. Ya, masih ada space. Oke. Nah, tadi juga sudah sempat disinggung kalau PTU ini masih sedikit marketnya ya, masih terbatas gitu ya, Pak. Nah, untuk sumber daya manusianya tuh gimana, Pak? Untuk staff, untuk operasionalnya, apakah itu juga salah satu tantangan buat implementasi PTU ini? Ya, betul. Memang di recent implementation kita itu sebagai salah satu challenge kita. Ya, jadi kita harus mendatangkan orang juga dari Jakarta, kombinasi dengan tim Singapura juga gitu untuk mengimplementasikan satu contohnya di Batam gitu kan. Ini tantangan. Jadi memang Nusantara Academy ini bagus sekali juga mempunyai tim yang mendevelop manpower, mendevelop talent dan mereka juga bekerjasama dengan perguruan tinggi gitu untuk mensosialisasikan bahwa pentingnya data center industry. Sebetulnya kalau menurut saya ini secara teknologi kita sudah punya dari dulu ya. Perguruan tinggi juga sudah aware. Karena data center ini kalau boleh saya bilang terbagi dari 3 disiplin ya. Electrical, mechanical, cooling ya. Kemudian software untuk otomasi gitu kan. Sebetulnya semua perguruan tinggi, semua talent juga mempunyai itu. Tapi yang multidisiplin, yang mengintegrasikan ini yang tidak ada. Jadi ini adalah kolektif effort dari kita semua bahwa untuk menyiapkan talent-talent yang siap untuk mengimplementasikan, mensupport operation dari sisi data center. Nah ini yang memang kita masih perlu kembangkan ya dibandingkan dengan tetangga yang lebih advance dalam hal ini. Ya, itu memang challenge yang besar sih karena ketika kita membangun data center di Batam ya, ini lokasi yang berbeda ya, bukan di Jakarta, di mana talent poolnya jauh lebih besar, jauh lebih dalam. Jadi seperti yang Pak Yana bilang, kita juga ada kehambatan dan challenge untuk mencari orang dan seringnya talentnya diimport dari Jakarta atau dari tempat-tempat lain di Indonesia. Tapi kita juga mau ada plan untuk membangun SDM-nya di Batam.
Karena ini lokasi yang kita bangun di sana. Jadi kita juga mencari talent di sana dan juga untuk ada rancangan untuk membangun SDM-nya. Dan itu kita juga bekerja sama dengan instansi pemerintah, dengan perguruan tinggi, dengan vocational tekniknya di Batam. Karena memang ini seperti yang Pak Yana bilang, memang jika kita omong PTU, ada MV, LV biasa aja. Pabrik-pabrik pun guna karena sebenarnya penuh listrik kan. Hanya jadi kita juga perlu training untuk talent pool yang sudah ada di sana untuk training mereka berbeda karena operate dalam sesuatu yang berbeda. Dan mindsetnya berbeda karena ini nggak bisa ada gangguan operasional, mesti berjalan berterus-terus. Tetapi jika kita lihat dari sisi pabrik sama juga, pabrik juga operate 24/7 kebanyakan tergantungnya. Hanya ini gamenya lebih tinggi, up the game gitu dan lebih risiko failure-nya lebih tinggi karena kita berdampak dengan customer yang mesti 24/7 berjalan-jalan. So itu training mindset-nya yang kita perlu kepada SDM yang ada jika dibawa daripada industri yang berbeda masuk ke dalam industri data center ini. Kita lihat itu yang sesuatu yang perlu diteruskan lah ya. Setuju sih Pak. Jadi lebih bisa mengembangkan talenta lokal juga ya untuk training. Sudah ada beberapa ya di sana kan perguruan tinggi di Batam kan. Iya, dan kita masih bekerja sama dengan mereka untuk terus membangunkan. Tetapi industri ini betul-betul dengan pesat. Jadi semua orang mencari talent yang sama gitu. Masalahnya itu. Jadi harus kumpulin lebih banyak lagi nih ya. Betul. Oke, wah menarik banget nih ya pembahasan PTU ini dari manfaatnya, bahkan dari challenge-nya, dari sumber dayanya gitu. Oke, nggak terasa nih Pak, kita udah di penghujung diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Yana dan Pak Kajin juga sudah berbagi insight yang luar biasa tentang the future of data center power, exploring prefabricated powertrain units. Terima kasih Pak untuk insight-nya, sangat menarik nih. Terima kasih atas kesempatannya Bu Desi dan Nusantara Academy. Saya dan audiens juga jadi lebih tahu manfaat PTU ya kan, dan apa juga tantangan dan pertimbangan untuk data center. Mungkin satu lagi boleh Pak Kajin dan Pak Yana kasih closing statement nih untuk para audiens kita. Ya, seperti kita tahu bahwa industri digital dan industri energi ini sangat berkembang ya dengan adanya tadi AI, kebutuhan energi sangat besar sekali. Jadi perlu nih kolaborasi dari semua stakeholders ya, dari technology provider, kemudian dari users, kemudian dari government ya untuk mendevelop ekosistem yang baik sehingga kebutuhan energi, kebutuhan data digital ini terakomodasi ya. Ini arahnya nanti ke arah sustainability, ke arah efisiensi dan infrastruktur yang cerdas. Nah, ini kolaborasi antara semua stakeholder ini perlu dibangun sehingga kedepannya akan mengakomodasi kebutuhan data center in the future. Ya, saya setuju dengan closing statement-nya karena kita lihat memang kebutuhan dan opportunity untuk data center di Indonesia berkembang memang sangat besar. Dan memang dalam industri ini kita bukan hanya memenuhi kebutuhan di Indonesia, tetapi juga berkompet dengan neighboring countries kita untuk menggarap opportunity ini yang memang di depan mata kita. Jadi ini memang memerlukan collaboration daripada semua pihak, baik daripada pengguna, baik daripada supplier, baik daripada customer, dan tentu gak bisa melepaskan daripada pemerintah dan instansi yang membuat regulasinya. Jadi ini memang penting untuk menggarap opportunity yang ada, dan ini memang trendnya akan terus growing karena kita dalam early stage of AI. Ini masih training, AI training, kita belum masuk ke AI inferencing yang akan memerlukan data yang lebih besar dan lebih cepat dan lebih andal dan lebih safe dan lebih reliable gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat penting dan kita lihat memangnya growth opportunity Indonesia memang jauh lebih besar lagi yang di depan mata kita. Terima kasih Pak Yana dan Pak Kajin atas insight-nya yang luar biasa ini. Nah, sebelum menutup episode kita kali ini, boleh ya kita memberikan salam unity dulu bersama-sama. Menghadap kamera yang ini, kita jari kita dua begini.
bilang salam Unity bersama-sama ya Pak, saya hitung. Oke. 1, 2, 3, salam Unity. Oke, terima kasih Pak Yana dan Pak Kajun sekali lagi sudah datang ke studio podcast Nusantara, sudah berbagi insight. Nah, audiens jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi YouTube Nusantara Academy untuk menyaksikan episode selanjutnya yang pastinya akan selalu menarik dan penuh wawasan untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan. Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini.